Halo semua, kalian pernah nggak sih menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bermusyawarah? Atau kalian pernah nggak berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat baik kepada guru ataupun kepada teman? Kalau misalkan kalian pernah, berarti kalian udah menerapkan sikap-sikap demokratis. Hah? Berarti ada hubungannya sama demokrasi dong? Ya, bener banget. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Igusti Ngurah Bagus Anantasura Diputra, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 5, SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi demokrasi secara singkat dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kalian juga pasti udah pernah dengar slogan ini. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Slogan ini adalah pengertian demokrasi yang disampaikan oleh Bapak Abraham Lincoln. Demokrasi juga dibagi menjadi beberapa bagian. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi berdasarkan ideologinya, dan demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi juga mempunyai prinsip-prinsip tersendiri. Dan kalian perlu tahu nih, negara yang berdemokrasi atau berbudaya demokrasi harus memenuhi faktor-faktor Soko Guru Demokrasi. Terus kita di Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi juga kan? Iya dong, kita di Indonesia menerapkan sistem demokrasi juga. Tapi demokrasi kita berbeda teman-teman. Namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila juga didukung oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila juga memiliki yang namanya 10 pilar demokrasi konstitusional yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sanusi. Oh gitu, terus penerapannya itu udah berlangsung dengan baik belum sih? Pertanyaan yang bagus. Kita bisa melihat masalah ini dari dua sudut pandang teman-teman, secara normatif dan empirik. Kalau secara normatif, kita sudah memasukkan nilai-nilai demokrasi ke dalam peraturan-peraturan yang ada bahkan sejak awal kemerdekaan. Tapi kalau secara empirik, mari kita tinjau per periodenya. Yang pertama dari tahun 1945 sampai 1949. Pada periode ini demokrasi nilai-nilainya belum tercukupi. Namun ini wajar saja karena kita baru mengalami revolusi kemerdekaan. Nah, yang kedua dari 1949 sampai 1959. Pada saat ini, demokrasi berjalan dengan sangat-sangat baik. Namun demokrasi ini harus berakhir karena adanya kendala dalam menyepakati ideologi bangsa dan kondisi ekonomi dan sosial kita masih sangat rendah teman-teman saat itu. Selanjutnya dari 1959 sampai 1965. Demokrasi pada saat ini dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sangatlah berbanding terbalik dengan demokrasi pada periode sebelumnya. Hak-hak rakyat tidak terpenuhi pada saat ini. Selanjutnya ada periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, demokrasi dinamakan demokrasi Pancasila dan masa ini dinamakan masa Orde Baru. Demokrasi ini juga sama dengan demokrasi pada periode sebelumnya. Hak-hak rakyat tidak terpenuhi. Berpendapat merupakan hal yang sangat langka pada periode ini. Rotasi kepemimpinan eksekutif pun sangat jarang dilakukan. Periode 1998 sampai sekarang. Pada periode ini demokrasi berjalan lebih baik daripada Orde Baru. Demokrasi berjalan lebih baik karena pemilu dilaksanakan dengan lebih sportif dan rotasi lembaga eksekutif juga dilakukan dengan rutin. Nah, setelah kita tahu materinya, percuma dong kalau misalkan kita nggak menerapkan sikap-sikap demokratis. Nah, kita bisa menerapkan sikap-sikap demokratis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, kita bisa membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai dan tidak dengan kekerasan. Yang ketiga, kita harus selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Yang keempat, kita harus menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang kelima, kita harus membiasakan diri dalam memberikan dan menerima kritik yang bersifat membangun. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mau kemana? Aku mau musyawarahin tentang pergantian pengurus di sekolah. Dadah!